Hai, ketemu lagi dengan saya Mike di channel di Michaelin. Channel ini membahas hal-hal seputar film. Video kali ini kita akan membahas alur cerita film drama berjudul Dying to Survive. Film bercerita tentang keadaan pasien leukemia di negara Cina tahun 2012. Pada waktu itu obat sulit diakses, kalaupun ada harganya sangat mahal. Yong, seorang penjual obat kesehatan pria, kondisi ekonominya sedang terpuruk. Ia ditawari untuk menyelundupkan obat versi murah dari India. Apakah obat versi murah itu aman untuk dikonsumsi oleh pasien kanker? Yuk ikuti kisah Yong selanjutnya. Selamat menonton. Film berlatar belakang tahun 2012 di Cina. Terlihat seorang pria sedang bermain kartu di komputernya, bernama Yong. Berbeda dengan merek Yong Tofu yang sukses di pasaran, Yong di film ini menjual obat-obat kesehatan pria yang berasal dari India. Ia tidak mampu membayar sewa tokonya, karena barang dagangannya sebenarnya tidak laku. Di sisi lain, Yong memiliki seorang ayah yang dirawat di senior club. Ayah Yong sebenarnya butuh tindakan operasi karena tumor di kepalanya. Tapi seperti yang diketahui, membayar sewa toko saja sulit, apalagi membayar operasi ayahnya. Selain itu, Yong juga memiliki seorang anak laki-laki yang masih kecil. Istrinya sudah berpisah dengannya dan sudah memiliki suami lain yang sangat mapan. Suatu hari, istrinya menawarkan anak mereka untuk bersekolah di luar negeri. Juga segala biaya yang diperlukan akan ditanggung. Tentu saja agar masa depannya lebih baik dibanding Yong. Yong yang memiliki temperamen emosional langsung mengamuk. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak, seakan-akan anaknya bisa dibeli. Ia menolak tawaran itu dan bahkan memukul si pengacara. Suatu pagi, Yong mendapat permintaan untuk menyelundupkan obat dari India oleh seseorang yang biar lebih familiar kita sebut saja namanya Eman. Eman mengaku kalau dia sendiri memerlukan obat tersebut. Ia sudah mencoba obat asal India itu dan khasiatnya sama dengan obat yang dijual di Cina atas lisensi dari Swiss. Karena lisensi dan segala macam peraturan lainnya, ditambah monopoli perusahaan farmasi, obat yang dijual di Cina harganya bisa 20 kali lipat dibanding obat generik dari India. Walaupun kelihatannya menguntungkan, Yong menolak mentah-mentah tawaran itu karena resiko di penjara. Keadaan Yong tidak menjadi semakin baik, kondisi ayahnya sudah di fase kritis. Tokonya ditutup paksa oleh pemilik gedung. Dalam keadaan terjepit, Yong akhirnya setuju untuk berangkat ke India mencari obat tersebut. Di lain sisi, perusahaan farmasi Cina tidak mau menurunkan harga obat yang kelewat mahal, walaupun sudah diprotes oleh orang-orang. Padahal obat tersebut memang berguna bagi pasien leukemia, sebuah penyakit kanker darah jenis kronis. Yong berangkat ke India seorang diri. Di sana ia bertemu dengan pemilik pabrik obat dan menawarkan potensi yang besar dari market Cina. Akhirnya ia berhasil menyelundupkan obat tersebut untuk pertama kalinya dengan menggunakan kapal. Untuk menjalankan bisnis obatnya, Yong dan Eman memerlukan bantuan orang lain. Orang pertama yang mereka rekrut adalah Ayu, seorang penari di klub malam. Ia tergabung dalam grup chat dari pasien-pasien leukemia dan memiliki koneksi admin-admin rumah sakit. Ia juga bisa masuk dalam grup tersebut karena putrinya mengidap leukemia. Tak lama kemudian penjualan mereka meledak. Ternyata banyak sekali pasien yang membutuhkan obat tersebut. Mereka kini kekurangan stok obat. Orang kedua yang direkrut adalah Satria. Awal pertemuan dengan Satria ketika ia mencuri obat dari Eman. Setelah tertangkap diketahui ternyata obat-obat itu dibagikan pada pasien-pasien leukemia yang tidak mampu membeli. Anggota terakhir mereka adalah Slamet. Dia adalah seorang pendeta yang bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Awalnya Slamet tidak mau bekerja sama karena tindakan mereka ilegal. Namun karena pada dasarnya Yong yang pandai merangkai kata, Slamet akhirnya terbujuk juga untuk ikut menyelundupkan obat. Berkat bantuan teman-temannya, penjualan Yong berkembang pesat dan akhirnya dia dipercaya untuk menjadi perwakilan agen di Cina. Kini ia bisa membiayai operasi ayahnya dan menyekolahkan anaknya dengan baik. Seiring penjualan obat Yong yang semakin cepat dan membanjiri pasar, penjualan obat lisensi asli mengalami penurunan drastis.
sehingga pihak farmasi meminta polisi untuk menyelidikinya. Detektif yang bertugas menyelidiki kasus ini adalah adik dari mantan istri Yong. Komplain terhadap obat yang mereka jual pun mulai berdatangan. Ada masyarakat yang mengeluhkan penyakitnya tambah parah. Namun setelah diselidiki, itu bukan obat Yong, namun ada obat baru asal Jerman yang mulai masuk di pasaran. Pelopornya adalah Cahyono. Suatu hari ada polisi tiba-tiba menggerebek toko Yong setelah mendapat info Yong adalah distributor obat ilegal. Rupanya itu adalah ulah Cahyono. Ia kemudian menawarkan sejumlah uang untuk membeli bisnis yang sudah dirintis Yong. Setelah berpikir lama, kelompok mereka akhirnya dibubarkan. Karena Yong takut suatu hari polisi bisa benar-benar menangkap mereka. Akhirnya bisnisnya pun dijual ke Cahyono. Teman-temannya tentu saja marah pada Yong karena artinya pasukan obat murah dari India sudah tidak ada lagi. Mereka mengkhawatirkan kondisi pasien-pasien yang tidak memiliki uang karena Cahyono menjual obatnya dengan harga selangit. Setahun berlalu, kini Yong memiliki usaha kain yang sukses dengan modal dari menjual bisnis ke Cahyono. Istri Eman suatu hari mendatangi Yong, memberi kabar kalau suaminya sakit parah karena kini tidak ada lagi obat murah beredar di pasaran. Cahyono juga kini menjadi buruan polisi dan obatnya disita karena dilaporkan masyarakat ia menjual obat terlalu mahal. Yong kembali ke India untuk mencarikan obat untuk Eman. Namun menurut dokter walaupun dengan obat kondisi Eman sudah terlambat untuk ditolong. Eman akhirnya bunuh diri agar tidak menyusahkan keluarganya. Tak lama kemudian Yong mengumpulkan lagi teman-temannya. Ia memulai lagi import obat dari India. Namun kali ini ada yang berbeda dari Yong. Obat itu dijual tanpa untung, bahkan semakin lama semakin merugi. Karena pabrik obat di India pun harus tutup oleh karena regulasi dari pemerintah. Sepertinya kematian Eman membuat hati nuraninya terketuk. Suatu hari saat mereka menjemput barang di pelabuhan, Satria melihat polisi sedang inspeksi. Sadar mereka tidak bisa lolos, ia membawa lari mobil berisi obat dan berusaha menarik perhatian polisi. Namun naas saat ia merasa sudah berhasil terhindar dari kejaran polisi, ada truk besar menabraknya hingga tewas. Beberapa saat kemudian polisi semakin gencar mencari asal-usul dari obat ilegal itu, dengan mulai menangkap para pasien dengan alasan takut obat ilegal membahayakan mereka. Suatu hari, Yong tidak bisa kabur lagi. Ia tertangkap sedang membawa obat di mobilnya. Akhirnya, Yong melalui proses persidangan. Hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara karena Yong melakukan penjualan obat ilegal selama ini. Namun karena usahanya itu membantu orang banyak, jadi ia mendapatkan keringanan hukuman. Dalam perjalanannya ke penjara, jalanan dipenuhi oleh pasien yang selama ini sudah terbantu oleh obat murah dari Yong. Kasus ini menyita perhatian publik. Pada tahun 2012, sejumlah 120 orang dokter dari berbagai negara mengeluarkan protes karena harga obat kanker terlalu mahal. Tahun 2013, Mahkamah Agung India membubarkan paten obat kanker leukemia dari Swiss. Obat generik India berubah menjadi obat legal. Pada tahun 2018, obat leukemia asal Swiss dimasukkan dalam asuransi kesehatan nasional Cina. Tahun 2018, Cina menetapkan pembebasan tarif untuk obat anti kanker impor. Dan pada tahun 2002, tingkat kelangsungan hidup penderita leukemia sekitar 30%. Pada tahun 2018, naik menjadi sekitar 85%. Seringkali perubahan memerlukan pengorbanan yang besar. Jangan lupa juga subscribe, like, dan nyalakan bel notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Terima kasih dan see you on the next video.